Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ciri Agustin, NPM 2051084. Dalam video ini saya akan memaparkan analisis putusan nomor 08 garing KPPU strip L strip 2018 tentang dugaan perjanjian dan kegiatan penetapan harga dalam industri jasa freight container atau uang tambang pada rute Surabaya menuju Ambon. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia memeriksa perkara nomor 08 garing KPPU strip L garing 2018 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri jasa freight container atau uang tambang pada rute Surabaya menuju Ambon oleh 4 perusahaan pelayaran yang dilakukan oleh Pelapor 1, PT Tanto Intim Line. Pelapor 2, PT Pelayaran Tempura Emas, Tbk. Pelapor 3, PT Meratus Lines. Pelapor 4, PT Salam Pasifik Indonesia Lines. PT Salam Pasifik Indonesia Lines merupakan perusahaan yang baru sehingga harga rata-rata yang diperoleh pada bulan Juli dan Agustus 2017 sebesar Rp4.000.000. PT Tanto Intim Line mengeluarkan surat penyesuaian harga atau tarif yang ditandatangani langsung oleh pimpinan PT Tanto Intim Lines, yaitu Haji Monika, dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor surat 351-TK-9-2017 perihal penyesuaian freight container Surabaya ke beberapa pelabuhan tujuan yang ditujukan pada segenap relasi PT Tanto Intim Lines dengan tebusan kepada segenap kecap PT Tanto Intim Line dan marketing atau finance yang pada pokoknya menyampaikan bahwa French Container 20 inci garing 40 inci Surabaya ke beberapa pelabuhan tujuan kami sesuaikan menjadi Ambon 9 juta per garing 20 inci port to port. Penyesuaian tarif belum termasuk THC plus lolo garing stuffing atau stripping di Surabaya dan pelabuhan tujuan. Penyesuaian fresh efektif berlaku per stuffing full 4 September 2017. Bahwa French Container 40 inci perhitungannya French 20 inci kali 2. PT Meratus Line mengeluarkan surat penyesuaian harga atau tarif yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Surabaya yaitu Rindra Bagus dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 23 2017 dengan nomor surat 339 garing Surabaya strip SLS garing 07.17 dalam perihal pemberitahuan kenaikan harga Surabaya menuju Ambon yang ditunjukkan pada seluruh relasi PT Meratus yaitu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa bersama ini kami menginformasikan kenaikan uang tambang Surabaya menuju Ambon 20 inci tarif 9.200.000 dan 40 inci tarif 18.400.000. Itu pun kondisi VIOS ya. Penyesuaian freight efektif berlaku per stuffing full pada tanggal 4 September 2017 VIOS belum termasuk surcharge, pol dan pot plus paket stuffing pot. PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk mengeluarkan surat penyesuaian harga atau tarif yang ditandatangani langsung oleh handliner PT Pelayaran Tempuran Emas
TBK yaitu Joko Bahari dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat 191-PE TTMKT-SBY-8-2017 dalam perihal penyesuaian uang tambang Ambon dan Tual, yaitu ditunjukkan pada seluruh relasi PT Pelayaran Tempuran Emas (TBK) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan biaya operasional, maka bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian tarif uang tambang yaitu Surabaya menuju Ambon seharga 9 juta untuk 20 inci dan 18 juta untuk 40 inci. Penyesuaian tarif tersebut berlaku efektif para stok full di CY Temas tanggal 4 September 2017. Tarif tersebut tidak berlaku untuk tarif DG. DG itu Dumb Gross Goods. Jadi PT Salam Pasifik Indonesia Lines mengeluarkan surat penyesuaian harga atau tarif yang ditandatangani langsung oleh Regional Marketing Manager PT Salam Pasifik Indonesia Lines, yaitu Albertus Hartanto yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat 0887 CMD /8 2017 dalam perihal penyesuaian tarif Surabaya menuju Ambon, Surabaya menuju Tual, Surabaya menuju Ternate yang ditunjukkan pada segenap relasi PT Spil yang pada pokoknya menyampaikan bahwa bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian tarif untuk rute Surabaya menuju Ambon dengan harga 9 juta rupiah untuk 20 inci, kondisi port per port dan 18 juta rupiah untuk 40 inci, kondisi port per port. Tarif tersebut berlaku efektif per stok full tanggal 4 September 2017. Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut EMKL sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang salah satu jasa yang ditawarkan oleh jasa freight container. Adanya kenaikan tarif jasa freight container tersebut berdampak pada kenaikan jasa EMKL. Oleh karenanya, perusahaan EMKL merespon surat kenaikan harga perusahaan pelayaran dengan mengirimkan surat kenaikan tarif yang ditunjukkan kepada konsumen akhir, PT Multi Intim Expressindo, selaku perusahaan EMKL melakukan penyesuaian tarif pada tanggal 29 Agustus 2017. Dalam surat kenaikan harga yang dikeluarkan oleh PT Multi Intim Expressindo, tarif berlaku per tanggal 4 September 2017 dan berlaku untuk semua pelayaran. Kenaikan harga atau tarif jasa freight container benar-benar dapat direalisasikan oleh para terlapor. Fakta adanya bukti invoice sebelum dan setelah adanya surat penyesuaian harga membuktikan adanya kenaikan tarif yang sangat signifikan. Berdasarkan bukti invoice dari PT Tanto Intim Lines, terdapat perbedaan tarif jasa freight container 20 inci rute Surabaya menuju Ambon yang sangat disignifikan dari semula. Dengan harga 5.100.000 menjadi 6.200.000. Berdasarkan bukti invoice dari PT Meratus Lines, terdapat perbedaan tarif jasa freight container 20 inci rute Surabaya menuju Ambon yang sangat signifikan dari semula, yaitu 4.050.000 menjadi 7.250.000. Berdasarkan bukti invoice dari PT Pelayaran Tempuran Emas (TBK), terdapat perbedaan tarif jasa freight container 20 inci rute Surabaya menuju Ambon yang sangat signifikan dari semula Rp4.500.000 menjadi 7 juta.
Berdasarkan bukti invoice dari PT Salam Pacific Indonesia Lines, terdapat perbedaan tarif jasa freight kontainer 20 inci rute Surabaya menuju Ambon yang sangat signifikan dari semula 4.400.000 menjadi 7.700.000 rupiah. Nah, terhadap hal tersebut, berdasarkan berita acara penyelidikan para terlapor, pada pokoknya penyesuaian kenaikan harga yang dilakukan oleh para terlapor dikronologikan sebagai berikut. Jadi kronologi para terlapor itu yang pertama, bahwa menurut Syahrif Hadi Wijaya selaku Direktur Komersil PT Meratus Line, perusahaan melakukan perang tarif dengan PT Tantol Intim Line karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan pelayaran paling lama melayani rute Surabaya menuju Ambon. Yang kedua, bahwa menurut Syahrif Hadi Wijaya selaku Direktur Komersil PT Meratus Line rencana menaikkan tarif freight container rute Surabaya menuju Ambon merupakan inisiatif pribadi dan berharap diikuti oleh perusahaan pelayaran yang lain. Menurut Saudari Syahrif Wijaya selaku Direktur Komersil PT Meratus Lines, kenaikan secara bersama tarif freight container antar perusahaan pelayaran untuk mencegah adanya IMKL atau relasi yang berpindah. Yang keempat, bahwa Saudari Syahrif Hadi Wijaya juga mengatakan jika ada perusahaan pelayaran yang tidak ikut menaikkan tarif freight, maka kenaikan tarif tersebut akan dibatalkan dan tarif kembali ke harga normal. Yang kelima, bahwa berdasarkan bukti surat PT Meratus Line, surat kenaikan harga freight container dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017. Yang keenam, bahwa keterangan dari Syahrif Hadi Wijaya selaku Direktur Komersil PT Meratus Lines dikuatkan oleh keterangan Rindra Bagus Indrianto selaku Kepala Cabang PT Meratus Line di Surabaya. Surat kenaikan tarif benar ditandatangani Kepala Cabang atas persetujuan Direksi dan General Manager. Yang ketujuh, bahwa pemberlakuan tarif freight container pada tanggal 4 September 2017 dikarenakan penyesuaian dengan pihak EIMKL dan relasi. Yang kedelapan, kenaikan harga yang dilakukan PT Pelayaran Tempuran Emas dikarenakan pesaing PT Meratus Line yang terlebih dahulu menaikkan harga freight. Yang kesembilan, bahwa menurut Teddy Arif Setiawan selaku Direktur Operasional PT Pelayaran Tempuran Emas, besarnya kenaikan tarif freight container mengikuti kenaikan tarif yang dikeluarkan oleh PT Meratus Line. Yang kesepuluh, bahwa berdasarkan keterangan Syafi Joko Bahari selaku Hand Marketing mengakui besarnya kenaikan tarif freight container menyesuaikan kenaikan tarif yang dilakukan PT Meratus Lines. Yang ke-11, bahwa menurut Syafi Joko Bahari selaku Hand Marketing, pemberlakuan tarif dilakukan pada tanggal 4 September 2017, menyesuaikan dengan PT Meratus Line. Yang ke-12, bahwa surat kenaikan harga freight container PT Pelayaran Tempuran Emas dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017. Yang ke-13, bahwa menurut Hein Monica selaku General Manager PT Tantol Inti Line, dasar kenaikan menjadi 9 juta rupiah karena melihat perusahaan lain memperoleh keuntungan dengan nilai tersebut sehingga diikuti oleh perusahaan. Yang ke-14, menurut Hein Monica selaku General Manager PT Tanto Intim Line, harga negosiasi juga menyesuaikan dengan harga kompetitor lainnya. Yang ke-15, bahwa surat kenaikan harga freight container PT Tanto Intim Line dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2017. Terus yang ke-16, bahwa menurut
Albertus Hartonto selaku Regional Marketing Manager terdapat arahan dari INSA untuk tidak melakukan perang tarif dengan perusahaan pelayaran lainnya. Yang ke-17, bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan Kusuma Hadi Suetomo selaku Direktur PT Spill, bahkan tarif French Container perusahaan menurutnya sekitar 4 juta rupiah. Yang ke-18, bahwa menurut Albertus Hartanto selaku Regional Marketing Manager PT Spill, perusahaan baru melayani pengiriman kontainer rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017. Bahwa menurut Albertus Hartanto selaku Regional Marketing Manager, informasi kenaikan harga freight juga didengar dari PT Marathus Lines. Yang ke-20, bahwa menurut Kusuma Hadi Suetomo selaku Direktur PT Spill, kenaikan tarif French menjadi 9 juta mengikuti kenaikan tarif yang ditetapkan perusahaan pesaing. 21, bahwa surat kenaikan harga French Container PT Spill dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017. Yang ke-22, bahwa pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kusuma Hadi Suetomo selaku Direktur PT Spill. Sebelumnya menaikkan tarif, Pak Albert melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan direksi. Yang ke-23, bahwa masuknya PT Spill pada bulan Juli 2017 merupakan signal masih besarnya potensi profit dan pasar jasa freight container. Yang ke-24, bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan para terlapor tersebut adanya kesamaan perilaku penyesuaian kenaikan harga, bahkan berdasarkan pada inisiatif kebutuhan masing-masing terlapor atau berdasarkan pergerakan harga pasar. Ke-25, bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan tersebut, para terlapor mengakui melakukan penyesuaian kenaikan tarif merupakan langkah yang diambil agar tidak terjadi perang harga di antara mereka ataupun menghilangkan pesaing harga. Dan kenaikan tersebut bukan karena faktor adanya kenaikan ongkos produksi. KPPU memutus perkara nomor 8/KPPU/L/2018 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri jasa freight container atau uang tambang pada rute Surabaya menuju Ambon oleh 4 perusahaan pelayaran yang sudah saya sebutin di awal. Jadi KPPU melalui majelis komisi yang terdiri dari Hari Agustanto, SH, MH sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, SEME, dan Dr. M. Afif Hasbullah, SHMH Hum. Masing-masing sebagai anggota majelis telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 08-KPPU/L/2018. Sekretariat Komisi telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan dengan objek perkara adalah jasa freight container atau uang tambang pada rute Surabaya menuju Ambon oleh 4 perusahaan pelayaran. Yang pertama, bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para pelapor adalah dugaan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, tentang pasar bersangkutan, yaitu bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi mengenai pasar bersangkutan adalah sebagai berikut. Pada pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh selaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat diketahui pasar yang bersangkutan dalam perkara Aquo menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Sehingga cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu meliputi yang pertama, pasar berdasarkan produk, relevant product market, terkait atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa yang tersebut. Yang kedua, pasar berdasarkan wilayah atau geografis atau juga disebut relevant geographic market, terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran. Jadi, mengacu pada pengertian pasar yang bersangkutan, pasar berdasarkan produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain suatu produk apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi atau peruntukan atau penggunaan. Karakter spesifik serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut. Barang-barang yang ada di Kota Ambon, baik barang sembako ataupun barang kebutuhan lain, untuk pembangunan semuanya ditandatangankan dari Surabaya menggunakan kontainer. Didatangkan dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut, bahwa jika dilihat dari sisi fungsi, konsumen yang akan mengirimkan barang ke atau keluar Ambon dapat memilih mengangkut kargo dengan menggunakan pesawat udara atau kontainer dan menggunakan kapal laut atau sejenisnya transportasi lain. Tetapi, pilihan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pilihan konsumen, baik terhadap volume pengiriman maupun terhadap biaya yang dikeluarkan dari setiap pilihan penggunaan transportasi untuk pengangkutan. Bahwa perusahaan pelayaran yang dimaksud dalam perkara Aquo adalah perusahaan pelayaran dengan rute Surabaya menuju Ambon yang perizinan dan spesifikasi kapal yang dimiliki hanya digunakan untuk jasa kontainer, sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Insinyur Tri Ahmadi, PhD, selaku ahli perkapalan dari Program Studi Teknik Transportasi Laut, Institut Teknologi 10 November, dalam persidangan yang pada pokoknya dinyatakan secara teknis, kapal yang mengangkut kontainer harus memiliki spesifikasi khusus sehingga tidak bisa menggunakan sembarang kapal, di mana ada desain tersendiri untuk menjamin safety dan untuk memastikan kontainer tidak terlepas dari kapal. Bahwa dengan demikian, pasar geografis perkara Aquo adalah perusahaan pelayaran yang dimiliki hanya digunakan untuk jasa kontainer. Oleh karena itu, pasar yang bersangkutan dalam perkara Aquo adalah jasa freight container rute Surabaya menuju Ambon yang dilakukan oleh 4 perusahaan pelayaran, yaitu PT Tanto Intim Lines, PT Pelayaran Tempura Emas Tbk, PT Marathus Lines, dan PT Salam Pacific Indonesia Lines. Yang ketiga, tentang struktur pasar. Bahwa struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai kondisi lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas produksinya. Struktur pasar dibedakan menjadi 6 bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopoli. Yang kelima, pasar monopsoni dan yang terakhir, pasar oligopsoni. Bahwa untuk pasar oligopoli, produk atau jasa yang ditawarkan biasanya bersifat homogen atau derajat terdiferensiasinya sangat rendah. Dengan sifat produk tersebut, maka penjual tidak dapat memberikan pilihan produk yang berada secara signifikan terhadap konsumen. Sehingga konsumen akan sangat sensitif dengan perbedaan atau perubahan harga. Oleh karena itu, dalam menetapkan harga, produsen atau penjual pada pasar oligopoli sangat terindependensi antara satu dengan yang lainnya dan akan saling memantau harga antara satu dengan yang lainnya serta tidak dapat secara bebas menentukan harga jual produk atau jasa yang dijualnya. Selanjutnya tentang perilaku pasar. Yang A tentang surat penyesuaian tarif fresh container rute Surabaya menuju Ambon. Pada pelapor 1 mengeluarkan surat penyesuaian tarif tertanggal 24 Agustus 2017 yang tarifnya disesuaikan menjadi 9 juta rupiah 20 inci dan 18 juta rupiah 40 inci. Pelapor 2 mengeluarkan surat penyesuaian tarif tertanggal 23 Agustus 2017 yang tarifnya disesuaikan menjadi 9 juta rupiah 20 inci dan 18 juta rupiah 40 inci. Pelapor ketiga mengeluarkan surat penyesuaian tarif tertanggal 23 Agustus 2017 yang tarifnya disesuaikan menjadi 9.200.000 rupiah 20 inci dan 18.400.000 rupiah dengan 40 inci. Pelapor keempat mengeluarkan surat penyesuaian tarif tertanggal 23 Agustus 2017 yang tarifnya disesuaikan menjadi 9 juta 20 inci dan 18 juta rupiah 40 inci. B tentang komponen tarif fresh container, C tentang tanggapan perusahaan IMKL dan atau konsumen akhir terhadap surat penyesuaian tarif. D tentang adanya penggerakan harga French container sebelum dan setelah dikeluarkan surat penyesuaian tarif. Majelis Komisi menilai sebagai berikut, bahwa diterbitkannya surat penyesuaian tarif French container rute Surabaya menuju Ambon oleh keempat perusahaan pelayaran tidak didasari adanya kondisi merugi atau adanya perang tarif yang terjadi di pasar sebagaimana disampaikan para terlapor, melainkan dalam rangka mengikuti penyesuaian harga perusahaan pesaing untuk rute pelayaran yang sama, di mana adanya pemain baru yang masuk, menandakan pasar tersebut masih berpotensi untuk mendapatkan profit. Bahwa adanya surat penyesuaian harga dan masing-masing terlapor dalam waktu yang berdekatan membuktikan adanya bentuk kesepakatan untuk menetapkan besarnya tarif freight container. Meskipun dalam prakteknya kesempatan tersebut tidak berjalan secara efektif. Seharusnya harga yang terbentuk berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran serta mempertimbangkan faktor produksi masing-masing. Selanjutnya tentang pemenuhan unsur. A. Unsur pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan dikedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara Akuo adalah pelapor 1 PT Tanto Intim Life, pelapor 2 PT Pelayaran Tampura Emas Tbk, pelapor 3 PT Meratus Lines, pelapor 4 PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Selanjutnya unsur perjanjian. Nah, perjanjian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, berdasarkan pasal 50 untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian yang dikecualikan, bahwa perjanjian yang dimaksud adalah yang pertama, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Atau yang kedua, perjanjian penetapan standar teknis produk, barang atau jasa yang tidak mengekang dan atau yang menghalangi persaingan. Yang ketiga, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasukkan kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, atau perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan dan perbaikan standar hidup masyarakat luas. Yang keempat, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, atau juga yang kelima, perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan pasokan pasar dalam negeri. Nah, perjanjian yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara Akuo bukan merupakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perjanjian dikecualikan, bahwa berdasarkan bukti surat penyesuaian harga atau tarif mengenai uraian bukti surat penyesuaian tarif, 4 pelaku usaha jasa fresh container yang diduga hasil dari kesepakatan dengan dugaan sebagai berikut, file bukti surat penyesuaian harga para pelapor, bahwa terdapat kesamaan dalam bukti surat para terlapor ini, terdapat kesamaan perilaku yang dilakukan oleh para pelapor, yaitu kesamaan mengeluarkan surat kenaikan tarif fresh container atau uang tambang rute Surabaya menuju Ambon yang dikeluarkan oleh PT Meratus Lines, PT Pelayaran Tempura Emas Tbk, PT Tanto Intim Line, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines dengan format surat yang sama. Nah, para pelapor perusahaan pelayaran ini mengeluarkan surat di tanggal yang sama juga, yaitu 23 Agustus 2017 untuk PT Meratus Lines, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines dan PT Tanto Intim Lines pada tanggal 24 Agustus 2017. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh para pelapor perusahaan pelayaran berisikan besarnya tarif yang sama, yaitu untuk jasa French Container 20 inci fit harga yang ditawarkan oleh PT Tanto Intim Lines, PT Pelayaran Tampuran Emas Tbk, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines adalah harga yang sama 9 juta rupiah dan PT Meratus Lines 9.200.000 rupiah. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh keempat pelapor perusahaan pelayaran berisikan tanggal berlaku efektif yang sama, yaitu tanggal 4 September 2017. Bahwa berdasarkan fakta banyaknya kesamaan tersebut di atas merupakan bukti adanya koordinasi antara perusahaan pelayaran, surat kenaikan harga tersebut dapat dianggap sebagai sebuah bentuk komunikasi atau kesepakatan ataupun juga perjanjian untuk menciptakan kartel, karena jika kartel tidak terjadi atau dalam pasar persaingan sempurna, ketika ada satu perusahaan menaikkan harga, maka respon dari perusahaan lainnya adalah menaikkan harga. Bahwa pengusaha akan masuk ke industri jika melihat adanya potensi keuntungan.
Pernyataan ini jelas bertentangan jika terjadi perang harga antara perusahaan. Karena pada saat yang sama ada perusahaan baru yang masuk. Perang harga hanya terjadi jika persaingan di dalam pasar sudah sangat tinggi. Bahwa kartel dapat terjadi jika jika empat faktor jika empat faktor pendukung kartel terpenuhi, yaitu jumlah perusahaan sedikit, barang atau jasa yang diperdagangkan homogen, market share relatif stabil, dan permintaan akan barang atau jasa tersebut stabil. Jadi bahwa berdasarkan data pergerakan harga sebagaimana yang terurai dalam grafik pergerakan harga konsumen, jelas terlihat kartel dapat tumbuh subur di industri pelayaran kontainer untuk rute Surabaya menuju Ambon. Bahwa berdasarkan bukti dan analisa dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat penyesuaian harga yang dilakukan oleh para terlapor merupakan bentuk komunikasi dari keempat perusahaan tersebut untuk ikut serta dalam perjanjian kartel. Selanjutnya, unsur pelaku usaha pesaing. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang penetapan harga, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara Akuo adalah jasa French Container atau jasa uang tambang kontainer pada rute Surabaya menuju Ambon. Bahwa PT Tantol Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines merupakan perusahaan pelayaran yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan kontainer rute Surabaya menuju Ambon, sehingga masing-masing perusahaan tersebut merupakan pesaing satu sama lain, sebagaimana yang diuraikan tadi. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha pesaingnya itu terpenuhi. Yang selanjutnya, unsur menetapkan harga. Harga yang dimaksud dalam perkara Akuo adalah harga atau tarif French Container atau uang tambang rute Surabaya menuju Ambon, bahwa harga yang ditetapkan dalam perkara Akuo adalah harga atau tarif French Container atau uang tambang rute Surabaya menuju Ambon yang ditetapkan oleh PT Tanto Intim Line, PT Maratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Berdasarkan bukti surat penyesuaian dan berita acara penyelidikan harga yang dimaksud dalam perkara Akuo merupakan harga yang dibayarkan oleh konsumen PT Tanto Intim Lines, PT Meratus Lines, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines yang pada pokoknya mengeluarkan harga publish secara bersama-sama untuk menaikkan tarif jasa French Container menjadi 9 juta rupiah per 20 feet untuk PT Tantol Intim Lines, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, dan PT Salam Pasifik Indonesia Lines dan harganya 9.200.000 per 20 feet untuk PT Maratus Lines. Dengan demikian unsur menetapkan harga itu terpenuhi. Selanjutnya unsur jasa yang dimaksud dengan barang menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dari penjelasan tersebut, jasa yang dimaksud dalam perkara Akuo adalah jasa Freight Container atau jasa uang tambang pada rute Surabaya menuju Ambon, termasuk layanan yang berbentuk pekerjaan yang diberikan perusahaan pelayaran yang dapat diperdagangkan untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Unsur konsumen yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 angka 15 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, konsumen adalah setiap pemakaian dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Bahwa konsumen dalam perkara Akuo adalah
penggunaan jasa freight container, baik yang berhubungan langsung dengan perusahaan pelayaran maupun penggunaan jasa yang melalui perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan lain. Selanjutnya unsur pasar bersangkutan. Yang dimaksud dengan pasar bersangkutan itu menurut pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenisnya atau substitusi dari barang atau jasa yang tertentu. Pasar bersangkutan dalam perkara Aqua adalah jasa freight container atau jasa uang tambang kontainer pada rute Surabaya menuju Ambon. Nah, dengan demikian unsur pasar bersangkutan ini terpenuhi. Selanjutnya tentang pertimbangan majelis komisi. Menimbang bahwa sebelum memutus majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para telapor, yaitu bahwa telapor 1, telapor 2, dan telapor 3 pernah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, bahwa telapor 1, telapor 2, dan telapor 3, dan telapor 4 telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan. Yang ketiga, bahwa telapor 1, telapor 2, telapor 3, dan telapor 4 merupakan pelaku usaha di sektor industri strategis bagi pengembangan perekonomian wilayah, bahwa telapor 4 belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terus, selanjutnya tentang rekomendasi majelis komisi. Bahwa majelis komisi merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan penataan terhadap industri pelayaran agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Yang B, bahwa apabila pelaku usaha dalam industri pelayaran tersebut dalam menjalankan usahanya tidak menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka pihak pemerintah diharapkan untuk meninjau ulang izin usaha perusahaannya pelayanan tersebut. Yang 8, terakhir 8 ya, putusan menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan yang telah diuraikan tadi, maka majelis komisi memutuskan A. Menyatakan bahwa telapor 1 PT Tantom Intim Line, telapor 2 PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, telapor 3 PT Meratus Line, dan telapor 4 PT Salam Pasifik Indonesia Lines terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang B, menghukum pelapor 1 PT Tanto Intim Line membayar denda sebesar 7.154 juta rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang C, menghukum pelapor 2 PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk membayar denda sebesar 5.642 juta rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang D, menghukum pelapor 3 PT Meratus Line membayar denda sebesar 6.580 juta rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang E, menghukum pelapor 4, PT Salam Pasifik Indonesia Lines membayar denda sebesar 1.415 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 atau pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Yang F, memerintahkan terlapor 1 PT Intim Line atau terlapor 2 PT Pelayaran Tempuran Emas TBK, terlapor 3 PT Meratus Line, dan terlapor 4 PT Salam Pasifik Indonesia Lines untuk menghentikan perilaku penyesuaian tarif range container sebagaimana yang dimaksud pasal 47 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang G, memerintahkan para telapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Jadi dalam menganalisis surat penyesuaian tarif sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Nah, esensi perjanjian adalah bahwa persaingan saling menyepakati tentang tingkah laku pasar mereka seluruhnya ataupun menyepakati bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Nah, di samping itu, pasal 1 butir 7 Undang-Undang Persaingan Usaha juga mencakup ikatan ekonomi, moral, dan sosial yang disebabkan suatu perjanjian. Ikatan ekonomi dihasilkan suatu perjanjian apabila ada standar perilaku yang harus ditaati bukan karena persyaratan hukum, tapi hanya untuk mencegah kerugian ekonomi, sorry. Jadi pada ikatan ekonomi, pihak yang terkait perjanjian beruntung apabila mengikuti strategi yang disepakati, sedang kalau menyimpang dari strategi tersebut mengalami kerugian. Nah, para terlapor merupakan pelaku usaha dalam perjanjian pengangkutan di laut yang dapat dilakukan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dan dalam pengangkutan. Mereka itu adalah pengangkutan, pengiriman, penumpang, penerima atau ekspenditur, biro penjualan, pengatur penjualanan, pengatur muatan, pengusaha pergudangan. Nah, para terlapor dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagai pengangkut atau carrier. Istilah pengangkut memiliki dua arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan dalam arti yang pertama tersebut dalam subjek pengangkutan, sedangkan pengangkutan dalam arti yang kedua termasuk ke dalam objek pengangkutan. Singkatnya, pengangkutan adalah pihak penyelenggara pengangkutan. Dengan mengutip pendapat dari ahli Dita Wiradiputra, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak adanya larangan bagi pelaku usaha untuk mengumumkan suatu penyesuaian tarif kepada masing-masing konsumennya. Terlebih ternyata penyesuaian tarif tersebut tidak diterapkan secara benar-benar oleh para pelaku usaha yang bersangkutan. Nah, pengumuman penyesuaian tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bukanlah suatu perjanjian atau penetapan harga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lebih lanjutnya, saksi ahli Ningrum, Natasha Sirait, menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaku usaha kepada konsumen terkait penyesuaian tarif untuk rute tertentu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai bentuk hardcore kartel. Perlu dilihat apakah surat tersebut mencantumkan secara real perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika tidak,
perlu diuji atau dites lebih lanjut dengan membuktikan dengan analisis plus faktor untuk melihat apakah suatu surat penyesuaian tarif merupakan hasil kesepakatan atau dikarenakan perilaku oligopoli. Perlu dilakukan tes lebih lanjut terhadap faktor-faktor berikut. Yang pertama, kesepakatan penetapan harga. Yang kedua, pelaksanaan penetapan harga. Yang ketiga, mekanisme pengawasan kesepakatan. Dan yang keempat, adanya keuntungan yang eksesif. Mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh ahli Nirung, Natasha Shirait, surat 23 Agustus 2017 tidak dapat dianggap sebagai bentuk hardcore cartel. Hal ini dikarenakan di dalam surat 23 pada tanggal 23 Agustus 2017 tidak terdapat klausul yang secara real menyatakan bahwa para terlapor bersepakat untuk melakukan penetapan tarif freight container untuk rute Surabaya menuju Ambon. Selain itu, dari sisi parameter perekonomian secara keseluruhan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, selaku lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan mencatat dan menghitung lalu inflasi, terungkap fakta bahwa setelah dikeluarkan surat lapor 4 perihal penyesuaian tarif Surabaya-Ambon, Surabaya-Tual, Surabaya-Ternate tertanggal 23 Agustus 2017 bahwa tidak ada inflasi yang terjadi di Kota Ambon. Justru Kota Ambon mengalami deflasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepadanya. BPS mencatat dan menghitung lalu inflasi hanya dari harga yang diterima pada tingkat rumah tangga. Namun demikian, tim investigator berpemahaman bahwa laju inflasi yang tersebut diambil dari tingkat harga perusahaan. Dengan mengutip pendapat dari saksi ahli Dita Wiradiputra bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tidak ada larangan bagi pelaku usaha untuk mengumumkan suatu penyesuaian tarif kepada masing-masing konsumennya. Terlebih ternyata penyesuaian tarif tersebut tidak diterapkan secara benar-benar oleh para pelaku usaha yang bersangkutan. Pengumuman penyesuaian tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bukanlah suatu perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 Ayat 1 Nomor Undang-Undang 5 tahun 1999. Lebih lanjut, saksi ahli Ningrum Natasha Shirait menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaku usaha kepada konsumennya terkait penyesuaian tarif untuk rute tertentu tidak serta-merta dapat dilakukan sebagai bentuk hard coffee cartel. Metode pendekatan rule of reason dapat dilihat penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam pasal-pasalnya, yakni mencantumkan kata-kata yang dapat mengakibatkan dan patut diduga. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam. Apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan? Terus terdapat dua aspek di dalamnya, yakni aspek dampak atau hasil suatu perjanjian atau kegiatan usaha dan aspek cara dijalankannya kegiatan. Nah, secara jelas di dalam rumusan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian penetapan harga tidak tercantum sama sekali kata-kata yang dapat mengakibatkan ataupun patut diduga melainkan kata dilarang, di mana pendekatan yang sepatutnya digunakan adalah pendekatan per se ilegal. Nah, yang menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pembenaran substantif dalam per se ilegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau
konsumen dalam hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenaran dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan. Yang pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Yang kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang. Nah, dalam perkara Akuo, jelas bahwa tidak terlihat adanya dampak dari adanya surat penyesuaian tarif freight container penetapan harga yang dilakukan para terlapor merugikan konsumen. Pendapat saya, jika dilihat berdasarkan pasal 35 ayat huruf A Undang-Undang Anti Monopoli tersebut, KPPU harus dapat membuktikan apakah perjanjian yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang Anti Monopoli, termasuk perjanjian penetapan harga dalam pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli, mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ataupun tidak. Nah, dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut, KPPU dalam hal ini mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik atau best practice untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Berdasarkan pemaparan kasus yang sudah saya uraikan, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk larangan perjanjian penetapan harga memang dinilai pada praktiknya menggunakan pendekatan versi ilegal. Nah, dalam hal ini pertimbangan Majelis Komisi KPPU perkara Akuo yang menyatakan tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya dampak yang ditimbulkan atas adanya kesepakatan harga. Namun cukup hanya dengan membuktikan terpenuhnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baiklah, sekian video pemaparan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.